Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu koperasi. Nah, koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya itu terdiri dari orang perorangan ataupun badan hukum. Nah, tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak dan atau hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh koperasi. Nah, adapun juga pembagian keuntungan di dalam suatu koperasi. Nah, biasanya pembagian keuntungan ini disebut sebagai sisa hasil usaha SHU. Biasanya dihitung berdasarkan adil. Oke, selanjutnya itu adalah sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Nah, pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha yang kecil, yang spontan dan dilakukan oleh masyarakat kecil, di mana kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Nah, secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Nah, di Indonesia ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R.A. Wiratmadja yang pada tahun 1896 itu yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri, karena pada semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westroot. Nah, pada tahun 1908 Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Nah, Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Nah, di tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inklens Kooperatif, dan pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam. Nah, dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi, pada tahun 1929 berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Dan pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia, lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Nah, setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Nah, berikut seperti kata Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 koperasi. Apa saja 3 koperasi itu? Yang pertama itu adalah koperasi konsumsi, yang kedua koperasi produksi, dan yang ketiga itu adalah koperasi kredit. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini yang mana diusulkan oleh Hatta itu berguna terutama untuk melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Dan koperasi produksi yang kedua itu adalah koperasi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak dan nelayan. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah koperasi kredit yang melayani perdagangan kecil dan pengusaha kecil. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga landasan koperasi, yang mana landasan koperasi ini juga sangat berperan penting. Nah, apa saja landasan koperasi tersebut? Yang pertama itu adalah landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,
koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Nah, sebagai landasan perpijakannya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Oke, yang kedua itu adalah landasan struktural UUD 1945, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dan ketiga itu adalah landasan operasional pada pasal 33 Undang-Undang UUD 1945, yaitu pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Nah, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Oke, lanjut. Di sini ada asas koperasi. Nah, asas koperasi apa saja? Itu ada dua. Yang pertama itu adalah asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani kita sendiri, di mana setiap anggota koperasi mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota, dan dari semua anggota koperasi tersebut jadi bukan untuk diri kita sendiri maupun beberapa anggotanya, melainkan melainkan mencakup semuanya dengan asas yang bersifat seperti ini. Makna semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya keluarga. Dan yang kedua itu adalah asas gotong royong. Nah, pada asas gotong royong ini mengandung arti bahwa koperasi harus memiliki toleransi sifat mau bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya. Nah, sifat ini bisa dimunculkan oleh anggota-anggota koperasi lainnya guna untuk mendukung untuk mendukung kerjasama para anggotanya di dalam suatu koperasi, sehingga kinerja dari dalam suatu koperasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah fungsi koperasi. Nah, apa itu fungsi koperasi? Nah, fungsi koperasi itu sendiri tercantum dalam pasal 3 UUD Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila UUD 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4. Nah, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya, yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang terakhir, yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan itulah fungsi dan perannya yang dimuat pada pasal 4. Oke, selanjutnya di sini ada pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Nah, memasuki tahun 2000-an, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 sampai 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25%. Dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif, dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit desa sebesar 46%,
dari KSP atau USP dengan paksa sekitar 31%. Nah, dengan demikian walaupun program pertumbuhan kemandirian koperasi tetapi menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk pertumbuhannya, kemudian untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. Di sini kita lanjut. Nah, potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan, infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain perdagangan dan selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Nah, dalam hal ini kondisi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi pemerintah di daerah, dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.